pertama mengenai pengertian pandangan ekonomi dari kaum Physiocratians. Teman-teman, pada tahu nggak sih kaum Physiocratians atau Physiocrat ini itu ada pada abad keberapa dan di mana? Pada tahu? Benar banget. Kaum Physiocratians atau Physiocrat ini itu ada pada abad ke-18 Masehi dan berada di Prancis, di mana pada saat itu dipelopori oleh Francois Coëlin. Francois Coëlin ini adalah seorang ekonom atau dokter dari asal Prancis. Mereka telah dikenal sebagai pelopor teori ekonomi klasik. Kata Physiocrat berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan alam. Mereka percaya nih teman-teman bahwasanya hukum-hukum alam mengatur tatanan ekonomi dan bahwa pemerintah seharusnya tidak bercampur tangan dalam urusan ekonomi. Pandangan utama Physiocrat. Pertama, sumber kekayaan yang berarti bagi kaum Physiocrat. Sumber kekayaan suatu negara adalah pertanian. Mereka percaya bahwa hanya kegiatan pertanian yang dapat menghasilkan nilai tambah atau produk neto, yaitu surplus ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor lain. Kedua, kebijakan laissez-faire. Physiocrat sangat mendukung prinsip laissez-faire, yang berarti pemerintah seharusnya membiarkan ekonomi beroperasi tanpa campur tangan. Campur tangan pemerintah seperti pengaturan harga dan pembatasan perdagangan yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan ekonomi alamiah. Ketiga, tatanan alam. Kaum Physiocrat percaya bahwa ada tatanan alam yang mengatur kehidupan manusia dan ekonomi. Berarti bahwa sektor pertanian harus menjadi pusat perhatian kebijakan ekonomi karena hanya sektor ini yang mampu menciptakan kekayaan baru. Keempat, produk neto. Konsep produk neto merupakan inti dari teori Physiocrat. Mereka meyakini bahwa hanya sektor pertanian yang dapat menghasilkan lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksinya. Dan produk neto ini kemudian dianggap sebagai kekayaan yang dapat diambil oleh negara melalui pajak untuk mendanai berbagai kebutuhan publik. Pembagian kelas menjadi 3. Kaum Physiocrat membagi masyarakat menjadi 3 kelas. Apa saja itu? Mari kita ulas. Pertama, kelas produktif seperti petani yang menciptakan kekayaan. Ini adalah kelas paling penting menurut Physiocrat. Mereka dianggap sebagai sumber utama kekayaan karena mereka menghasilkan barang dan makanan melalui pertanian. Physiocrat percaya bahwa semua kekayaan berasal dari tanah dan hasil pertanian, sehingga peran petani sangat dihargai. Yang kedua, kelas tidak produktif seperti pengrajin dan pedagang yang tidak menghasilkan nilai tambah baru. Mereka mengolah barang pertanian menjadi barang jadi. Meskipun mereka memainkan peran penting dalam distribusi dan pemrosesan, Physiocrat menganggap mereka tidak produktif karena mereka tidak menghasilkan kekayaan baru alias hanya mengolah kekayaan yang sudah ada. Dan yang ketiga, kelas pengeluaran seperti bangsawan dan pejabat yang hanya menghabiskan kekayaan. Kelas ini meliputi para pejabat pemerintahan dan kelompok orang yang dianggap tidak berkontribusi langsung terhadap produksi barang dan jasa. Physiocrat melihat kelas ini sebagai beban karena mereka hanya mengonsumsi produk yang dihasilkan kelas pertanian tanpa berkontribusi pada produksi tersebut. Pandangan Physiocrat ini mencerminkan keyakinan mereka bahwa kekayaan ekonomi berasal dari pertanian dan sistem ekonomi harus diatur untuk mendukung dan mempermudah produksi pertanian. Itulah penjelasan tentang pandangan ekonomi dari kaum Physiocratis. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.